Free Palestine, but these dreams are fake. Because Malaysia, Indonesia, and Pakistan are cowards. Ialah dia sebut Malaysia, Indonesia dengan Pakistan tu adalah pengecut guys ya. Pernyataan keras Perdana Menteri Israel si Netanyahu yang ancam Pak Prabowo. Dan juga Netanyahu ancam Pak Prabowo apabila Pak Prabowo terlalu aktif bantu Palestin. Netanyahu sebut Indonesia negara miskin. Oh, dia sebut gitu ya. Gila agama. Okey, suka ikut campur urusan negara lain. What the fuck? Presiden Israel, bila terus ikut campur, kami berjanji akan buat Indonesia seperti Palestina. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, yang komen react, boom. Okay guys, Indonesia negara yang selalu berdiri tegak bersama Palestina, negara dengan suara lantang di forum internasional yang tidak gentar membela tanah suci Al-Quds. Tapi kini suara itu mendapat balasan. Pemerintah Israel dikabarkan mengeluarkan ancaman keras kepada Indonesia, menyatakan bahwa jika bantuan dan dukungan kepada Palestina terus berlanjut, Indonesia akan diperlakukan seperti Gaza, dihukum, ditekan dan dijatuhkan. Apakah ini bentuk teror diplomat? Apakah ini strategi menakut-nakuti negara muslim terbesar di dunia? Tanpa perlu kita buang masa, mari kita masuk terus ke video tersebut. Stay tuned. I'm Messiah bin Yosef. I'm Benjamin Netanyahu, descendant of Joseph. Preparation for Third Temple is fully ready. I have came to know that Muhammad Qasim has dreams that Malaysia, Indonesia, and Pakistan will try to free dreams that Malaysia, Indonesia, and Pakistan will try to free Palestine, but these dreams are fake. Because Malaysia, Indonesia, and Pakistan are cowards. Ialah dia sebut Malaysia, Indonesia dengan Pakistan tu adalah pengecut guys ya. Adakah negara kita ni negara pengecut guys? Malaysia, Indonesia dan Palestina dan Pakistan ni. Kan? Ini benda ni dia sebut begitu senang-senang ya dia sebut begitu. Ini presiden bekas mantan presiden Amerika juga tu. Si siapa tu namanya? George W. Bush. Kalau tidak silap. Ini apa nih? Inilah pernyataan keras Perdana Menteri Israel si Netanyahu yang ancam Pak Prabowo. Dan juga Netanyahu ancam Pak Prabowo apabila Pak Prabowo terlalu aktif bantu Palestina. Saya menyarankan untuk tidak terlalu dalam mendukung Palestina sebab ini menyangkut keselamatan semua pihak. Serius aku tak tahu lah kan kalau dia ada betul ke pernyataan yang dibuat ni atau ini pernyataan palsu. Aku tidak tahu tentang perkara itu, tapi kalau betul dia nyatakan tentang perkara ini betul-betul mencabar guys ya, mencabar. Tapi aku tak tahu juga yang ini palsu kah, betul kah dia. Kadang-kadang orang yang buat translate tu sembarang-sembarang juga. Perdana Menteri Israel bakal hancurkan Indonesia setelah Iran. Anjing gila, apalagi ini buset. Breaking news update terbaru perang dunia ketiga. Anjing ini negara Israel udah buat kekacauan di negara-negara Timur Tengah, khususnya Iran, Palestina, Lebanon, Yaman dan negara-negara tetangga lainnya. Ini udah kacau banget. Jadi setelah Israel menaklukkan Timur Tengah, Israel bakal menghancurkan negara-negara Asia yang sangat-sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Intinya Israel ini gak suka dan benci banget sama negara-negara Asia yang pro Palestina, yang betul, aku udah tahu lah kan kenapa ada orang yang benci betul dengan orang-orang yang menyokong Palestina nih. Sedangkan orang yang menyokong Palestina nih adalah orang yang menginginkan keadilan, kebebasan kan. Tapi dia tuh benci guys ya. Aku udah tahu lah apa dia makan waktu kecil tuh sampai dia boleh jadi kepala begitu guys. Tapi ada juga orang-orang yang sokong-sokong bangsat tuh, aku pun nggak tahu lah guys ya. Dukung Palestina merdeka. Salah satunya ini Indonesia guys. Indonesia ini salah satu negara yang paling keras mendukung Palestina merdeka. Betul. Jadi Indonesia bakal jadi target sasaran berikutnya. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar. Perdana Menteri Israel.
Indonesia nih adalah salah satu negara muslim yang terbanyak orang muslim di negara itu, dan Indonesia nih paling kuat mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi sampaikan presiden mereka tuh, presiden Israel tuh berkata mereka akan menghancurkan juga Indonesia kalau terus-menerus membantu Palestina. Patut kita ucap begitu guys. Itu bagi aku bodoh lah. Oh ya, Netanyahu sebut Indonesia negara miskin. Oh, disebut gitu ya. Gila agama. Oke, suka ikut campur urusan negara lain. What the fuck? Ini penghinaan guys ya. Dia menghina sudah nih guys ya. Ini bukan setakat menghina. Ini menghina semua nih. Aku tak tahu lah. Ini daripada CNBC ya guys ya, CNBC. Assalamualaikum Pak, ngapain sih? Itu anak kecil dibom-bomin belaga apa sih? Udah tua Ini oke, apa udah sih? peot. Tinggal nunggu ajal, tangil banget tuh. Sini aja lawan gua lu, gelut sama gua lu. Tai banget lu. Ini bos-bos Pak, gila. ngapain sih? Itu anak kecil dibom-bomin belaga apa sih? Udah tua oke, udah peot. Tinggal nunggu ajal, tangil banget tuh mah ngebom-ngebomin. Sini aja lawan gua lu. Kena Lu pijak sambal. sama gua sekarang. Ush. Lu panggil lu punya anjing ini semua. Lu pijak sama gua Ini sekarang. KL gangsters Lu panggil ya. lu punya anjing ini semua. Pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga harga. Lu masuk tempat Tony ya. Gua bom lu tahu. Bukan senang mau masuk itu tempat mah. Hei Syak, lu mau sembang supaya bangsa ini macam ah? Lu Kita ulang balik. Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing-anjing ini semua. pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga Dragon. Lu masuk tempat Tony ya. Gua bom lu tahu. Bukan senang mau masuk itu tempat mah. Beli Hei cuna Syak, lidagu. lu mau sembang supaya bangsa ini macam Emang kena benar nih, kena psycho deh guys ya. Koplok kunaon sia eta cek aing eureun sia teh masih berlanjut eta nyerang dulur Ap, aing di Palestina sia teu mikir sia aki-aki asa calutak-calutak ting koplok geus botan oge ah. Dan sia teu diangkat-angkat goblok teu dibales-bales sia teu boga memang dekol. Memang dekol bener. kuota What goblok. the fuck? Angkat bebal sia teh. Nganyuk lah goblok teu boga kuota mah sia teh ah. Pebedilan nu alus sia teh. Kuota teu boga goblok teu dibales-bales. Aku udah tahu apa yang dia cakap, sebab itu macam bahasa Sunda. Sebab bahasa Sunda yang aku tahu lah kan, bahasa Sunda nih macam ada dia punya lagu-lagunya sendiri. Macam kau dengar sedap lah, kau dengar lembut lah. Ini macam bahasa Sunda, cuma orang-orang Sunda boleh boleh jelaskan di dalam komen lah. Aku udah paham guys ya. Assalamualaikum Mang hayang emu cik ada sia kicik kunaon rupa-rupa we kalakuan teh kok tapi kangaboman gitu dulur-dulur aing eta di Palestina teu tayang apal aing mah isuk-isuk kudu geus eureun sia Memang dorang chat. teh Emang dorang chat terus katanya. politik usia di bawah mana teu boga polo pisan sia tangkurak sia mah goblok oh kasihan pisan sia Tangkurak. orang Tasik sia yang diwededekeun goblok ku aing ini barudak diwedede bagong Omat pokoknya Kenapa pula bunyi motor? goblok ulah aya di nu ngaboman di dulur-dulur aing di Palestina lamun eta masih kena berlanjut wayana ku aing orang Tasikmalaya dan sekitarnya ku aing kirimkeun ka sia bagong ku aing sia dimusnahkeun anjing diweredekeun budak Tasik gitu teh. Assalamualaikum. Aku udah paham lagi siapa yang dibilang. Aku paham tuh orang dia tuh orang Tasik ya. Betul gak apa yang dibilang? Aku udah paham lah apa yang dibilang. Mana bilang macam orang Tasik ya gitu lah. Kenalin, ini adalah kontol. Dia terlihat polos. Dia memang sedikit polos, namun sangat cocok buat lekan. Apa aku udah tahu lah nih orang kan. Sumpah lah. Ini orang paling kejam mau dalam dunia nih. Kejam-kejamnya orang di seluruh dunia. Inilah paling kejam. Antara salah satu orang paling kejam di dunia nih kan. Kau tahu gak kalau level-level kejam tak boleh bagi. Ada level B, ada level E, ada level S. Dia nih level S nih, mungkin lebih atas daripada level S. Dia punya kekejaman tuh ya. Sampai kan dia tak pikir sudah tentang anak-anak kecil, orang tua yang tengah sakit yang ada di sana di Palestina. Lepas tu banyak lagi lah. Memang dia ni top orang paling kejam, orang paling bangsat. Lepas tu orang paling aku tak tahu lah kan. Kejap ni aku punya YouTube ni kena sound lagi ni. Confirm kena sound guys ya. Presiden Israel
bila terus ikut campur, kami berjanji akan buat Indonesia seperti Palestina. Oh, tengok dia punya ayat tuh ya guys ya, ayat tuh ya. Presiden Israel bilang begitu, kita sudah siap menjaga kedaulatan NKRI. Ayatnya tuh guys ya, memang ayat yang menyakitkan hati apabila didengar. Dan orang membantu tiba-tiba mau juga kena gas oleh Israel. Israel berjanji bahwa Indonesia akan dibuat seperti Palestina. Coba kita pikir. Apa nih, kalau gak percaya coba saja serang Indonesia, pulang ke Israel atau pulang ke kuburan. Indonesia menjual tidak mau, tapi kalau dijual kami borong semua. Jika berita itu benar, apa efek yang akan terjadi jika mereka menyerang suku barbar seperti kita ini? Apakah Anda sudah siap? Sesuai informasi yang dikutip dari Islam Cendekia dan Yuzan ID, jika benar Indonesia akan diserang, maka mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama berjanji akan menjaga seluruh tanah air dari sentuhan asing. Karena itu merupakan tempat Obama kecil. Rusia akan mengerahkan 100.000 angkatan udara untuk membantu Indonesia karena Vladimir Putin adalah sahabat karib Soeharto. Tapi betul lah kan, kalau ada apa-apa terjadi mungkin kan Barack Obama akan membantu. Mungkin dia akan membantu dari sudut di sana lah di Amerika. Kita tidak tahu lah apa yang dia akan buat, sebab dia mantan presiden Barack Obama ini bukan orang-orang yang biasa. Dia mempunyai pengalaman yang cukup juga. Dan untuk Presiden Vladimir Putin nih, kalau kita nampak Rusia dengan Indonesia ini bukannya orang lain, macam saudara dekat juga. Mereka sudah jalinkan persaudaraan mereka nih sudah lama, sejak presiden pertama Indonesia lagi. Dan confirm kalau benda tuh bangsat-bangsat tuh mengancam Indonesia, confirm Rusia akan masuk campur. China akan membantu 50.000 pasukan angkatan darat karena China dan Indonesia mempunyai hubungan erat perdagangan. India juga akan membantu 30.000 angkatan lautnya untuk negara kita. Prancis berjanji akan mengerahkan pasukan untuk membantu sesuai dengan janji mantan presiden. Kejap, tapi kalau Prancis aku susah sedikit guys. Prancis dengan India nih lain sedikit. Nah, Prancis dengan India nih lain sedikit. Dorang nih bersefahaman dengan bangsat-bangsat yang ada di sana tuh. Prancis yang dulu beragama Muslim. Tidak kalah andil, Iran juga akan membantu senjata roketnya untuk negara kita. Malaysia akan mengerahkan semua kemampuannya demi kedaulatan ras Melayu. Kalau Malaysia confirm akan bantu, mungkin akan antar pasukan-pasukan, sebab kita nih negara adik-beradik. Macam mana sekalipun hanya Indonesia yang boleh kacau Malaysia, dan hanya Malaysia yang boleh kacau Indonesia. Macam mana sekalipun itu benda tuh kan. Sama seperti Cina, Bangladesh pasti akan mengamankan seluruh negara kita jika Indonesia mengalami peperangan karena persahabatan perdagangan yang erat selama bertahun-tahun. Thailand siap mengerahkan 1.000 tank Panzer jika Indonesia membutuhkan peralatan di saat peperangan. Myanmar berjanji akan meluncurkan 40.000 pasukan laut jika Indonesia mengalami peperangan, sesuai dengan janji Myanmar kepada Presiden Soeharto dulu. Yang terakhir, Lebanon berjanji akan mengerahkan 10.000 tentara karena tahu sendiri tentara Indonesia sudah banyak berjasa di negaranya. Bukan hanya bantuan-bantuan dari negara sahabat Indonesia, para tentara kita pun bisa jadi sangat puas jika mereka berani datang mentah-mentah ke negara kita. Tapi terbukti lah ya, terbukti. Kalau gue silap ada satu ex-marinir daripada Indonesia yang menjadi tentara bayaran di Rusia. Ada itu TikToknya tuh, aku lupa sudah namanya guys, tapi memang terbukti nyalinya memang cukup kuat. Dia di barisan hadapan ya, ex-marinir Indonesia tuh di bagian barisan hadapan guys ya. Tapi baru-baru ini macam dia ada cedera lah. Kalau kena bom lah, aku nggak tahu kena bom gak, kena drone ngapa kah, cuma memang cedera guys ya. Tapi kalau soal nyalinya memang tak payah lagi kau risaukan, nyalinya
Gila ya, literatur Indonesia memang padu-padu guys. Hutan hujan Papua menjadi surga peperangan bagi Kopassus. Hutan Kalimantan menjadi surga peperangan TNI AD. Selat Bali dan Kalimata menjadi surga peperangan bagi TNI AL. Lapangan terbuka Sulawesi menjadi surga penggempuran TNI AU. Lalu, apa yang kita takutkan, boy? Belum lagi ditambah pasukan elit lainnya yang sudah sangat menguasai daerah-daerah di Indonesia yang bisa bergerak seperti setan, boy. Bukan rencana yang bagus untuk menyerang negara kita, karena tahu sendiri kondisi alam Israel dan negara kita sudah sangat berbeda. Betul. Masih ingat pasukan elit SAS yang dilibas RPKAD dulu? Itu sudah membuktikan bahwa tentara kita sudah sangat mahir kalau soal perang gerilya, berjalan seperti angin, bergerak seperti setan, boy. Tapi itu yalah, emanglah perang hutan nih memang milik Indonesia lah, sama Malaysia lah kalau orang masuk di dalam hutan nih, sebab Kalimantan kan, kalau hutan Kalimantan nih bergabung juga nih, kalau hutan Kalimantan sebab negara dekat ya pun adik-beradik kan. Nah, kalau orang mau main dalam perang hutan yang habis lah. Sebab kalau di sana tempat orang itu mana ada hutan, pasir sya. Nah, kalau orang masuk di hutan memang binasa lah. Tapi itulah kelebihan orang mempunyai teknologi yang canggih, mempunyai teknologi yang canggih. Tapi itu bukan tanda ukurnya. Jadi, apakah pandangan kamu tentang video tersebut? Apakah benar suara kepada Palestina kini menjadi ancaman bagi Indonesia, atau ini hanyalah propaganda untuk menakuti negara-negara Muslim yang masih berani bersuara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Suara kamu penting karena kebenaran tak boleh dibungkam dan solidaritas tidak boleh ditawar. Jadi sampai situ insyaallah video pada kali ini, dan see you in the next video and comment react going out.